Para saya ini kok diketawakan saja, ada apa ya? Loh, iki tenan rek, ngawur ae. Nah, para hadirin hadirat yang saya muliakan, nafsu ini bukan main, dia ingin dan ingin. Maka nafsu tidak boleh dipotong, karena kalau dipotong orang menjadi tidak punya keinginan. Jelek orang tidak punya keinginan, glembosi. Jadi dia tidak ada spirit. Maka di dalam Islam nafsu itu tidak dipotong, tapi dibersihkan, diluruskan, dan diberitahu tujuan yang terbaik. Banyak kemauan nafsu-nafsu, tetapi pada pokoknya 3: nafsu harta, nafsu wanita, dan nafsu tahta. Nafsu harta tidak bisa dipotong. Silahkan orang kaya sekaya-kaya. Yang diatur oleh Islam, dari mana kau dapat dan untuk apa kamu melakukan, bukan volume daripada harta kekayaan kita. Jadi jangan salah paham seakan-akan orang Islam yang soleh itu yang miskin, yang lemes, sudah batuk-batuk, ini masuk surga duluan. Enggak lah, dia masuk rumah sakit duluan ya. Jadi tidak ada ukuran orang harus miskin, enggak ada. Nah, Rasulullah kaya pernah waktu berdagang, miskin juga pernah waktu menjadi buruh menimba, menjadi buruh mengembala. Panglima pernah, kepala negara juga iya. Nah, sehingga kemiskinan itu tidak sama dengan keislaman. Nah, itu yang harta. Yang diurus cuma dari mana, untuk apa. Udah itu aja. Dan dunia ini oleh Allah sudah disetting bahwa apa yang ada di dunia ini, di bumi Allah ini, tidak akan ada habis-habisnya, dikuras rezekinya oleh seluruh generasi sampai hari kiamat. Nanam padi, tumbuh, dimakan, nanam, tumbuh lagi. Minyak di dalam disedot, dia nyumber lagi. Ini ada berita khusus minyak di seluruh dunia, pada umumnya di bawah kaki umat Islam. Di mana Islamnya banyak, minyak di bawah banyak. Termasuk Indonesia. Cuma sayang Indonesia minyaknya dikasihkan orang lain. Nah, dia cukup komisioner saja, mengasihkan, ongkos mengasihkannya berapa. Nah, inilah Indonesia. Di Sudan itu sekarang pecah 2. Yang selatan banyak minyaknya, yang utara tidak ada minyaknya. Akhirnya yang selatan ini bisa diambil oleh komunitas yang tidak muslim. Loh, setelah digali tidak ada minyaknya. Ternyata minyak itu juga bisa pariwisata, Pak, kemana-mana. Jadi di situ Allah mengaturnya. Jadi kita tidak usah takut kalau masing-masing kita ini kaya, bumi ini habis. Itu tidak. Dia akan terus diberi oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Setiap gerak daripada makhluk, Allah memberikan rezeki di situ. Kalau ada kata pasti ada nyamuk. Kalau ada nyamuk mesti ada orang. Karena nyamuk dengan orang berkolaborasi, maka ada penyemprotan DDT. Semua ini adalah aturan Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Aturan itu tidak diubah oleh Allah. Nah, kecuali bumi ini akan habis dan kurang untuk satu orang yang tamak. Tidak cukup dia. Dikasih bumi minta matahari, Pak. Dikasih tambang minta udara. Begitu terus orang mau menaklukkan planet-planet dan sebagainya. Sekarang orang pergi ke bulan,
Nah, kemarin saya dari Madura, ada seorang profesor cerita, itu pesawat yang ke bulan bolak-balik. Katanya ada seorang peserta, Pak kok tidak ke matahari, kenapa? Wah ya tidak mungkin Kiai, panasnya itu tidak mungkin. Lo berangkatnya malam Pak. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkatnya malam, asal pulangnya jangan kesubuhan. Ini pertanyaannya saja sudah salah Pak, sehingga profesornya tidak bisa menjawab. Ya itu belum kita pikirkan. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, jadi kekayaan silahkan, cuma diatur itu. Nafsu jangan dipotong. Zuyyina linnasi hubbus syahawati ilan nisa. Jadi memang hiasan daripada manusia itu karena interaksi laki wanita, dan itulah keindahan. Kalau ndak ada itu ndak ada Pak indahnya. Ya laki-laki bareng laki-laki, perempuan bareng perempuan, ya nayeng secara bersama. Jadi tidak usah dipotong, dari kawin tidak boleh, itu enggak lah, enggak. Cuma caranya kawin bagaimana, atas nama siapa, nanti kalau hamil bagaimana, kalau punya anak tanggung jawabnya bagaimana. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki dan perempuan itu bukan tinggi rendah Pak, tapi sama-sama diberi kelebihan dan penonjolan. Laki-laki dengan kelebihannya gagah, kuat. Perempuan dengan penonjolannya lembut, ya, indah. Di mana letak kekuatan perempuan? Ya di lembutnya itu Pak. Kalau wanita seperti tukang becak itu kan gawat Pak, gawat. Ahli tinju apa itu, kelenger Pak ya laki-lakinya itu. Jadi kekuatan itu bisa di kegagahan. Laki-laki lebih cepat mengambil keputusan, perempuan lebih teliti mengatur keputusan. Jadi masing-masing dengan penonjolannya sendiri-sendiri, hanya tempat tonjolannya yang tidak. Para saya ini kok diketawakan saja, ada apa ya? Loh iki tenan rek, ngawur itu. Nah, tapi tibalah satu keputusan Allah yang tanggung jawab adalah laki-laki. Nah, di dalam Quran disebutkan, ini penting Bu, dalam hubungan seksual, hubungan keluarga, dan hubungan laki perempuan di dalam pergaulan. Posisi laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna itu kalau bahasa Indonesia qaimuna itu tegak, kalau qawwamuna itu menegakkan. Jadi laki-laki itu bertanggung jawab untuk menegakkan hak-hak wanita. Jadi laki-laki itu bukan penguasa Bu, tapi karena laki-laki itu suka nakal Bu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya laki-laki itu. Maka digeserlah penanggung jawab itu menjadi penguasa. Qawwamuna 'alan nisa menjadi malikun nisa. Akhirnya yang dituntut hanya ketaatan. Padahal tanggung jawab harus lebih dulu sebelum ketaatan, dan ketaatan itu berjalan seiring dengan tingkat tanggung jawab. Ketika tanggung jawab penuh, perempuan harus taat penuh. Kalau nurun, ini perempuan beritanya, loh biasanya datang jam 2, kok ini maghrib baru datang. Jawabannya pasti konvensional, macet. Nah, meskipun tidak macet dia bilang macet aja. Tapi kalau ini turun terus, nah dia bisa protes. Kalau drop, dia bisa mengambil kembali haknya sebagai perempuan yang terikat dengan laki-laki. Jadi tidak ada di dalam Islam itu merendahkan wanita. Ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa laib.
laki-laki yang memuliakan perempuan artinya dia laki-laki yang mulia. Ketika dia merendahkan perempuan, maka sesungguhnya dia adalah laki-laki yang rendah. Begitu Pak. Jadi yang diatur seks itu caranya. Lah nak seks tidak boleh Pak, nyanyian-nyanyian begini tidak laku. Nyanyian itu kan biasanya emosional. Kalau nyanyian rasional tambah jelek Pak Rektor. Kalau nyanyian kirimlah salamku di angin yang berlalu, nah, kan enak. Kirimlah salamku melalui SMS BlackBerry. Lagu itu jelek jadi. Kenapa? Karena dia tidak menggait emosi-emosi paling indah. Nah, saya, tapi rahasia ini jangan ngomong-ngomong orang. Saya kan suka keliling-keliling kemana-mana. Satu ketika saya keliling ke Vatikan. Nah, di sana saya punya teman akrab sekali namanya Michael Fitzgerald, seorang monsinyur. Monsinyur itu sudah di atasnya pastor, di bawah kardinal, dan di bawah paus. Paus orang, bukan paus ikan. Paus orang. Nah, beliau kan tidak kawin sesuai dengan ajarannya. Saya menghormati, memang ajarannya sendiri. Tapi saya disindir Bu. Pak Hasim, katanya kiai di Indonesia itu banyak yang istrinya banyak ya. Waduh, ini rahasia dapur dibuka. Kata beliau tuh senyum-senyum. Nyapanya itu tanyanya. Nah, saya enggak boleh marah-marah. Mau ini memang prinsip dan mindset masing-masing. Ya mungkin monsinyur, mereka ini menampung calon istrinya pastor yang tidak jadi. Kira-kira saja ya, daripada ada penolakan kan harus ada penampungan. Kalau tidak ada penampungan bisa terjadi pengangguran. Pengangguran ekonomi bisa utang monsinyur. Pengangguran cinta ini berbahaya. Akhirnya mantuk-mantuk juga. Jadi di dalam Islam itu tidak ada pemotongan, ini tidak ada. Baik harta, kamu boleh jadi presiden sepresiden-presidennya Pak. Presiden apa sajalah, mau presiden Indonesia, mau presiden Bank Dunia, mau presiden Spell, semuanya boleh. Yang diurus itu bagaimana proses kamu ke sana, dan kalau sudah kamu pegang itu untuk apa. Nah, sehingga puasa itu tadi dia akan menggiring nafsu ke sana. Sebab kalau tidak, maka tiga hal itu akan menyajikan tipuan-tipuan hebat yang akan menjerumuskan kita kepada asfala safili. Karena harta orang jadi merampok, tapi karena harta orang bisa mengangkat fakir miskin. Karena kawin rusak, maka ekonomi juga rusak, keluarga juga rusak, anak juga rusak. Tapi keluarga sakinah akan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seorang penguasa yang adil, kelasnya di dalam Islam itu di atas ulama yang amil. Karena kalau seperti saya, bisanya kan cuma ngomong ini baik, ini buruk. Tapi kalau imam, dia penguasa, dia harus membuktikan kebaikannya itu, menfaktakan di dalam masyarakat. Sementara saya cuma menyampaikan. Jadi kalau orang jadi wali kota, itu jangan seperti jadi wali Allah Pak. Kalau wali Allah itu menyajikan norma. Kalau wali kota itu sudah tidak an-nadzafatu minal iman lagi. Sudah harus membuat pasukan kuning supaya ini bersih. Oleh karenanya pejabat itu tidak perlu banyak-banyak dalil. Tapi yang harus adalah menfaktakan dalil itu menjadi kenyataan.
Saya tidak tahu yang tepuk tangan itu sudah memfaktakan apa cuma empati saja. Nah, para hadirin hadirat yang saya muliakan, itu kelasnya itu di atas ulama. Tapi yang berat itu adilnya. Adilnya itu yang berat. Para hadirin hadirat, nah adil itu baru didapat kalau ada sidik, amanat, tabligh, dan fatwa. Sidik, jujur. Amanat itu representasi, Pak. Amanat dia diletakkan di situ, disuruh apa oleh rakyat. Nah, disuruh apa itu laksanakan, kembalikan ke rakyat, itu namanya al-amanat. Kalau tabligh itu sosialisasi. Kalau sosialisasi jalan, Bu, di Indonesia. Itu kalau pilkada itu pilihlah saya yang paling jujur, nah, amanat, merakyat, sederhana. Kata siapa? Ya kata gambar itu saja. Bukan. Lah ini bedanya Indonesia dengan Lebanon Selatan, Bu. Di Lebanon Selatan itu ada daerah perbatasan yang dikuasai oleh Hizbullah. Hizbullah itu panglimanya namanya Hasan Nasrullah. Sekali saya ketemu beliau, saya membayangkan beliau itu orangnya garang. Wah, ternyata orangnya sangat rendah hati. Di Lebanon Selatan itu yang berbatasan dengan Israel, setiap pohon itu ada gambarnya orang. Setiap, seperti pilkada di sini. Semua, kadang-kadang lebih banyak gambarnya daripada jumlah pohonnya. Semua. Tetapi di situ ditulisi bahwa yang digambar di situ adalah para syuhada yang mati karena melawan Israel. Jadi syahid Muhammad siapa, syahidah Siti siapa. Nah, ini bedanya dengan pilkada di sini. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, jadi tahta ini boleh, harta, tahta, dan wanita. Tapi kalau tidak dicerdikan, kalau tidak dikendalikan, maka dia menjadi sumber malapetaka. Di sisi nafsu ini ada rasio kita, ada akal kita yang mempunyai kekuatan luar biasa lagi. Kita tidak pernah membayangkan. Saya waktu mondok 50 tahun yang lalu, saya tidak pernah membayangkan sekarang ada HP, ada televisi, ada iPad. Sekarang katanya yang Apple 5 itu kalau dibeginikan, bukan hanya suaranya yang kedengaran, tapi gambar diagram orangnya hadir juga. Kan medeni itu. Hadir juga. Karena teknologi, kita kan tidak bisa membayangkan. Dulu kalau saya sakit, Bu, di pondok, ya kirim surat kartu pos, saya sakit, minta tambahan sangu. Nah, sudah dikirim sana, 1 minggu nyampe. Ketika nyampe saya sudah sembuh. Saya tidak bisa membayangkan bahwa sekarang ada TV, padahal baru 50 tahun sama-sama di dunianya. Apalagi bayangan kita di akhirat yang sama sekali beda. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basyar. Terdetik pun tidak yang namanya surga seperti apa, hanya bayang-bayang saja. Arduhas samawati wal ardh, bahwa bentangan surga itu sama dengan semesta yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu merupakan dorongan yang ada pada setiap diri manusia dan memberi kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidup tertentu. Meskipun ada hubungan dengan insting, tapi dari luarnya tidak terlihat sama, karena nafsu terlihat dalam berbagai bentuk maupun cara. Ada 2 macam nafsu, diantaranya nafsu individu, misalnya seperti nafsu makan, bermain, bertindak, merusak, berkelahi, berkuasa, dan masih banyak yang lainnya. Kedua, nafsu sosial atau kemasyarakatan, contohnya nafsu ingin menikah, berkumpul dengan orang lain, melindungi, mempertahankan diri,
mencari ilmu, dan masih banyak juga yang lainnya. Nafsu yang telah memiliki arah dan tujuan tertentu disebut keinginan. Kalau dorongan yang sudah mengarah ke hal yang nyata atau konkret, maka akan terjadi dorongan yang keras dan terarah pada suatu objek yang dituju. Misalnya, nafsu makan, maka akan menimbulkan keinginan untuk makan sesuatu. Nafsu kerja akan menimbulkan keinginan untuk melakukan suatu pekerjaan yang diinginkannya. Dan Syekhona Kiai Haji Hasyim Mujadi menjelaskan bahwa nafsu tidak boleh dipotong, karena bila mana nafsu dipotong berarti orang itu tidak punya keinginan. Dan dalam Islam pun nafsu tidak dipotong, hanya saja harus dibersihkan, diluruskan, dan diberitahu arah dan tujuannya. Dan masih menurut Kiai Haji Hasyim Mujadi, sebenarnya nafsu itu banyak sekali yang ingin diraih, tapi pada pokoknya nafsu akan tertuju pada 3 hal, yaitu nafsu harta, tahta, dan wanita. Dalam ceramahnya, Kiai Haji Hasyim Mujadi pun membongkar dapur rahasia para kiai di Indonesia pada para pendeta di Vatikan dengan guyonan khas Kiai Haji Hasyim Mujadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.